Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai Kitab Tauhid, kitab yang telah disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dengan susunan yang beliau bawakan di dalamnya hanyalah berkisar dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tambahan dari beliau hanyalah bab dan beberapa pelajaran yang bisa disimpulkan oleh beliau, sehingga orang-orang yang memiliki hati yang selamat dan fitrah yang masih lurus ketika dibacakan kitab ini, maka pastilah hatinya tidak akan bisa menolak apa yang terkandung di dalamnya, karena semua perkataannya berdasarkan dengan Al-Quran, berdasarkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menyandarkan satu perkataan pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk ke dalam bab yang ke-15. Bab yang ke-15 ini beliau tuliskan hanya dengan babu qaulillahi ta'ala, atau bisa juga dibacanya babun qaulullahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mencantumkan surat Al-A'raf ayat 191 dan 192. Setelahnya beliau cantumkan surat Fatir, dan setelahnya beliau cantumkan bagaimana terlukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud. Bab yang ke-15 ini beliau cantumkan ayat yang dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, memalingkan ibadah kepada yang tidak menciptakan apapun ataupun sedikit pun, wahum yukhlaqun, dan yang mereka jadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala, yukhlaqun, diciptakan, bukan yang menciptakan. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidaklah mampu memberikan kepada mereka pertolongan, bahkan untuk diri-diri mereka, yakni sesembahan-sesembahan tersebut tidaklah mampu untuk
menolong diri mereka sendiri. Ayat ini ataupun bab ini dibawakan oleh penulis karena di dalamnya dibahas bahwasanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu hal yang batil. Karena dua bab sebelumnya dibahas tentang meminta perlindungan dan beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dibawakan ayat ini dan ayat yang berikutnya dalam surat Fatir dan bagaimana kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud menunjukkan bahwasanya peribadahan atau ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah suatu hal yang batil. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang sangat besar. Kita masuk ke dalam dalil yang pertama. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun." Apakah mereka melakukan kesyirikan, memalingkan ibadah kepada yang tidak menciptakan sesuatu dan semuanya mereka diciptakan? Pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala tanyakan dalam ayat ini adalah pertanyaan yang disebut oleh bahasa Arab sebagai al-istifham al-inkari. Pertanyaan yang pertanyaannya itu adalah maknanya mengingkari orang-orang yang melakukan hal tersebut. Ataupun al-istifhamu taubihi. Istifham, pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang artinya mencela orang-orang yang melakukan hal tersebut. Artinya, apakah mereka melakukan sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang tidak menciptakan sesuatu apapun juga, dan mereka semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditanyakan oleh Allah. Pertanyaan tersebut sifatnya, maknanya adalah inkar, mengingkari orang-orang yang melakukan hal tersebut. Apapun sesembahannya, apapun yang dijadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, selama mereka tidak menciptakan sesuatu apapun, maka tidak layak untuk mendapatkan sesembahan dari manusia, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat bahwasanya yang mampu menciptakan, maka dialah yang berhak mendapatkan ibadah dari kita semua. Apabila yang tidak mampu menciptakan, bahkan mereka diciptakan, maka mereka sama saja dengan kita. Apapun kedudukannya, apapun yang telah dia lakukan, bagaimanapun apa yang diceritakan manusia tentangnya ataupun kesaktiannya, maka apabila dia diciptakan makhluk, maka tidak boleh untuk mendapatkan bagian dari penghinaan seorang hamba sebagaimana penghinaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendapatkan kemuliaan dari Allah. Hal ini senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Bahkan dalam seruan pertama dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada seluruh manusia, dan ini senantiasa saya ingatkan. Al-Imam Muhammad bin Amin Asy-Syinkiti rahimahullah, jazakumullah khair, beliau menyebutkan bahwasanya Allah dalam pembukaan surat Al-Baqarah menyebutkan manusia menjadi 3 macam.
Ada orang-orang yang mereka beriman kepada Al-Quran, ada mereka yang kufur terhadap Al-Quran, ada manusia-manusia yang menampakkan keimanan dan memendam kekufuran yang sangat dalam terhadap Al-Quran, yaitu orang-orang munafik. Maka ketiga-tiganya diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu panggilan. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah seru, wahai para manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian, Rabb yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pantas diibadahi oleh kita adalah yang menciptakan. Yang menciptakan kita dan mengurus semua hajat kita. Sehingga apabila ketika seseorang memalingkan ibadah kepada yang bukan menciptakannya, maka dia telah melakukan kesesatan yang sangat nyata. Dia telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Karena yang ia jadikan ibadah kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakannya. Karena yang ia palingkan nazar dia, sesembelihan dia, doa dia kepada selain Allah, baik batu, baik nabi, baik para wali, baik kuburan, apapun bentuknya, ketika dipalingkan ibadah kepadanya, maka mereka semua tidaklah menciptakan sesuatu. Bahkan mereka semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang pertama ini ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Alamin. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, was samaa'a binaa'a, dan menjadikan langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan menurunkan dari awan, dari atas air. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dengan air tersebut buah-buahan. Rezeki buat kalian, rezeki buat hewan ternak kalian, rezeki untuk kalian bisa dengannya mendapatkan tenaga, kemudian bisa melakukan semua aktivitas kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian jadikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sekutu-sekutu, sedangkan kalian mengetahui bahwasanya sekutu-sekutu tersebut tidak mampu menciptakan sesuatu apapun. Sekutu-sekutu tersebut tidak mampu memberikan kepada kalian rezeki. Sekutu-sekutu tersebut tidak mampu menghidupkan sesuatu apapun. Sekutu-sekutu tersebut tidak mampu untuk mematikan apapun juga. Bahkan mereka adalah sesuatu yang mati. Bahkan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan akal kita, menggerakkan logika kita. Apakah pantas selain Allah Subhanahu wa ta'ala diibadahi oleh kita, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Dan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, seperti dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan,
afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. Apakah yang menciptakan, yakni Allah Subhanahu wa taala, serupa dengan mereka yang tidak menciptakan? Afala tadhakkarun, apakah kalian bisa dengannya sadar? Apakah kalian bisa dengannya memahami siapa yang pantas diibadahi oleh kita? Bahkan dalam sebelumnya ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nahl juga, Allah katakan, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka dan yang berdoa, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka yang mereka jadikan sekutu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka jadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak menciptakan apapun juga, bahkan mereka diciptakan semua. Sama antara kita dengan dia. Allah Subhanahu wa taala katakan, amwatun ghairu ahya, mereka adalah orang-orang atau sesuatu yang telah mati dan tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidaklah mengetahui dan tidaklah merasakan kapan mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sesembahan sifatnya, yang sesembahan tersebut apapun bentuknya, apakah batu, apakah pohon, apakah kuburan-kuburan, ataukah malaikat-malaikat, ataukah nabi-nabi, ataupun orang-orang saleh, maka semuanya termasuk apa yang telah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Mereka tidak mampu menciptakan, bahkan mereka adalah yang telah diciptakan semuanya, maupun keris, berhala-berhala, sungai yang dianggap keramat, ataupun pohon, ataupun tempat yang dianggap angker, apapun juga Allah Subhanahu wa taala sifati mereka, la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, wala yastati'una lahum nasran. Apa yang dijadikan oleh mereka sebagai sesembahan tidaklah mampu memberikan kepada mereka pertolongan. Artinya, semua yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang musyrikin dari berhala-berhala, maka tidak memiliki pertolongan untuk orang-orang yang beribadah kepada mereka. Artinya, apabila orang-orang musyrik di dalam kesusahan, di dalam kesempitan, ataupun mereka dalam keadaan yang susah lagi kepepet seperti yang kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu, maka mereka mengikhlaskan ibadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayat. Dalam surat Al-Isra ayat 67 Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal tersebut. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Dan jika kalian mendapatkan mara bahaya di lautan, terombang-ambing di atas bahtera, yang mereka merasa terancam dengan keselamatan diri mereka, dhalla man tad'una illa iyyah, maka orang-orang musyrikin lupa terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ketika berdoa mereka khususkan doa dalam keadaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala katakan, Qul afara'aytum ma tad'un min dunillah
in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrikin Quraisy dan orang-orang yang semisal dengannya. Afa ara'aitum, apakah kalian mendapati yang kalian jadikan sekutu selain Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, yang kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu doa permintaan ataupun doa ibadah. Sesembelihan dipalingkan kepada selain Allah, doa dipalingkan kepada selain Allah, sumpah dipalingkan kepada selain Allah, nazar dipalingkan kepada selain Allah, dan banyak ibadah-ibadah yang mereka lakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk menantang mereka. Apabila mereka benar lakukan apa yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, in aradani Allahu bidurrin hal haunna kashifatu durrih. Apakah jika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan untukku mara bahaya, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan untukku kesusahan dan mara bahaya, kesusahan apa saja, bisa diserang musuh, bisa hewan buas ada di hadapannya, ataupun rasa takut menghinggapi hati, ini termasuk mara bahaya semuanya. Ketika seseorang mendapatkan ini semua, apakah sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala bisa menyelamatkan saya dari hal tersebut? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada orang-orang kafir Quraisy, dan orang-orang kafir Quraisy terdiam 1000 bahasa, tidak bisa membantah apa yang dibawakan oleh Al-Qur'anul Karim. Tidak bisa. Karena mereka apabila kesusahan langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Apakah sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala menentukan untukku rahmat, menentukan untukku kebaikan, menginginkan untukku kemudahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah sesembahan-sesembahan tersebut mampu untuk menghalangi rahmat Allah Subhanahu wa taala? Mampu tidak? Tidak akan mampu. Tidak bisa mereka untuk menghalangi hal tersebut, sebagaimana mereka tidak mampu untuk menghilangkan seseorang dari mara bahaya, tidak bisa menyelamatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Cukuplah untukku Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertauhid, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mereka mampu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beribadah dan menghinakan diri kepada mereka. Karena pertolongan itu pada hakikatnya datangnya dari siapa, ikhwan? Dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Idza jaa nasrullah." Apabila telah tiba pertolongan, yang pertolongan itu dinisbatkan oleh Allah kepada dirinya. Artinya pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menolong satu kaum, maka tidak ada yang mampu menolong kaum tersebut. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala
menahan dan membiarkan satu kaum untuk tidak mendapatkan pertolongan, maka mau bagaimanapun peralatan senjata yang mereka miliki, ataupun bagaimana latihan fisik mereka, bagaimana dan jumlahnya berapa mereka, maka tidak akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa ingatkan. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Dalam surat Ali Imran ayat 160. Jika Allah Subhanahu wa taala menolong kalian, maka tidak ada yang mampu untuk mengalahkan kalian. Dalam surat Ali Imran ayat 126, "Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim." Dan tidaklah pertolongan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha bijaksana. Sebagaimana kita dapati dalam sirah nabawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriyah di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam peperangan Badar pada saat itu tidaklah akan berperang, tidak. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan 300 sekian sahabat mengejar barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Sebagaimana orang-orang musyrikin Quraisy, mereka merampas harta milik muhajirin, maka Rasulullah bersama dengan para sahabat mengejar barang dagangan yang besar yang dibawa oleh Abu Sufyan dan saudagar-saudagar dari musyrikin Quraisy. Abu Sufyan langsung mengirim seorang utusan ke Mekah bahwasanya barang dagangan mereka terancam. Kemudian Abu Sufyan mengambil jalan memutar sehingga melewati kota Madinah dengan aman dengan dia melalui pantai dari Laut Merah, pinggiran pantai Laut Merah. Sedangkan orang-orang Quraisy datang dengan 1.000 pasukan. 1.000 pasukan. Jadi satu orang dari kaum muslimin, dari para sahabat menghadapi 3. Kemudian terjadilah perang yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Al-Anfal. Yang pada saat itu iblis datang bersama dengan orang-orang Quraisy. Iblis datang ketika melihat terjadinya peperangan antara kaum muslimin, para sahabat dan orang-orang kafir Quraisy yang sebelumnya iblis itu berkata kepada orang-orang Quraisy, "La ghaliba lakumul yaum." Tidak ada yang mampu mengalahkan kalian. Falamma tara'atil jam'an. Maka ketika dua pasukan ini bertemu, iblis melihat secara langsung bagaimana para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala turun berperang dalam perang Badar, maka iblis pun lari tunggang langgang, meninggalkan apa yang telah mereka janjikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Kaum muslimin dan para sahabat mendapatkan kemenangan yang sangat besar. 70 pembesar dari orang-orang Quraisy mati pada saat itu. Sehingga para ulama mengatakan manusia yang terbaik setelah para nabi dan para rasul adalah mereka-mereka yang ikut dalam perang Badar. Ikut dalam perang Badar. Dan malaikat-malaikat yang terbaik adalah mereka-mereka yang ikut dalam peperangan Badar. Semuanya menjadi yang terbaik. Kemudian dalam perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan di awal peperangan. Kemudian setelah terjadi kemaksiatan yang dilakukan oleh pemanah-pemanah, Allah Subhanahu wa taala berikan kekalahan kepada kaum muslimin. Karena apabila kaum muslimin menang terus, yang tadinya tidak mau beriman, tidak condong kepada orang-orang yang beriman, yang dia tidak ada keinginan untuk beriman kepada Nabi, akhirnya datang karena ingin mendapatkan bagian dari dunia.
Akan tapi ketika Nabi dalam perang Badar menang, dalam perang Uhud kalah, menjadikan yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang terpilih saja. Kemudian dalam perang Khandaq, ini kaum muslimin di kota Madinah dikepung oleh 1.000 orang-orang, 10.000 dari orang-orang Arab yang dipimpin oleh Abu Sufyan, dan orang-orang Yahudi pun ikut, seperti Bani Quraidah ikut dalam peperangan tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Kemudian ketika membebaskan kota Mekah pun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Bahkan dalam perang Mu'tah yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, maka pada saat itu terjadi peperangan antara para sahabat dengan apa? Dengan pasukan Romawi yang sangat terlatih. Negara kerajaan yang sangat kuat pada saat itu. Dipimpin oleh siapa? Zaid bin Harithah. Kemudian Zaid bin Harithah, Nabi mengatakan apabila Zaid bin Harithah syahid diganti oleh Ja'far, sepupu beliau. Apabila Ja'far syahid maka diganti oleh Abdullah bin Rawaha, sampai ketiga-tiganya wafat. Setelah itu kepemimpinan dalam peperangan dipegang langsung oleh pedang Allah Subhanahu wa taala yang terhunus di muka bumi. Siapa dia? Khalid bin Walid. Antum pasukan yang sangat besar dengan pasukan yang sangat kecil, dengan kekuatan yang baru muncul hanya 6 tahun saja, sebelumnya tidak ada apa-apa, mampu memberikan keseimbangan dalam perang tersebut. Kaum muslimin pulang ke kota Madinah dengan dada yang tegap, tidak merasakan kekalahan, dan memberikan kewibawaan yang sangat luar biasa di seluruh pelosok Jazirah Arab. Orang-orang Arab makin gentar kepada para sahabat dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemenangan itu dari mana? Dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari yang lainnya. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghendaki untuk memberikan pertolongan, maka tidak akan ada yang mampu untuk memberikan pertolongan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, sebelum kita masuk ke dalam potongan ayat yang berikutnya, kita perhatikan bagaimana orang-orang musyrikin ketika berperang menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mereka membawa Hubal, dengan mereka membawa Uzza dan nama-nama berhala-berhala mereka tidak mendapatkan kemenangan sedikit pun. Artinya apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wala anfusahum yansurun, dan mereka kepada diri mereka tidak mampu untuk menolong diri mereka. Artinya jangankan untuk memberikan pertolongan, jangankan untuk memberikan pertolongan kepada yang menyembah mereka, yang meminta mereka. Ketika sebagian manusia meminta rezeki, dimudahkan hajatnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak mampu memenuhi hal tersebut. Karena mereka untuk diri mereka tidak mampu memiliki manfaat dan mudarat. Mereka terhadap diri mereka tidak mampu untuk menolongnya. Sehingga dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berbuat makar kepada kaumnya dalam surat Al-Anbiya, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berdiskusi dengan bapaknya, dengan kaumnya, kemudian kaumnya mengatakan bahwasanya mereka
beribadah kepada berhala-berhala karena mendapati kakek moyang mereka melakukan hal tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan makar terhadap berhala-berhala mereka ketika kaumnya melakukan perayaan. Maka dalam ayat 58 dari surat Al-Anbiya, faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka dia Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan berhala-berhala itu menjadi berhala-berhala yang kecil, berkeping-keping menjadi kecil. Illa kabiran lahum, kecuali berhala yang paling besar. La'allahum ilaihi yarji'un, agar mereka bertanya kepada berhala tersebut, agar mereka mengira bahwasanya berhala-berhala tersebut dihancurkan oleh berhala yang paling besar, Maka ketika mereka menginterogasi Nabi Ibrahim alaihi salam karena yang menolak sesembahan kepada berhala tersebut, mereka mengetahui hanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan hal ini kepada Tuhan-Tuhan kami wahai Nabi Ibrahim? Maka kata Nabi Ibrahim alaihi salam, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Bahkan yang melakukan penghancuran tersebut adalah yang paling besar di antara berhala-berhala. Fas'aluhum, kalian tanyakan kepada berhala-berhala tersebut dan kepada yang paling besar, in kanu yantiqun, apabila mereka itu berbicara. Kemudian mereka menundukkan kepala-kepala mereka karena berpikir. Kemudian langsung berkata kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Engkau sudah tahu bahwasanya sesembahan-sesembahan kami itu mereka tidak berbicara. Maka langsung disikat oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dengan afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Apakah kalian beribadah kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian dan tidak memberikan mudarat? Langsung disikat oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Apabila terhadap diri mereka saja tidak mampu melindungi, bagaimana hal tersebut? Berhala-berhala tersebut menjadi sesembahan dan tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Diajak berpikir oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah menyebutkan ketika beliau menafsirkan ayat ini, surat Al-A'raf ayat 192, beliau menyebutkan ada dua Mu'adz di kalangan orang Ansar yang dia dua-duanya adalah pemuda yang memeluk Islam ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah. Yang pertama Mu'adz ibn Jabal dan yang kedua Mu'adz ibn Amr. Dan kedua-duanya ini apabila di malam hari, karena ketika Nabi baru datang tidak semua orang-orang Madinah itu langsung memeluk Islam, tidak. Ada yang memeluk Islam dan ada yang tidak memeluk Islam akan tapi tidak memerangi Nabi. Mereka menerima kedatangan Nabi dan mereka masih beribadah kepada sesembahan-sesembahan mereka. Dan dua Mu'adz ini mereka senantiasa mengerjai orang-orang yang mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sesembahan-sesembahan berhala-berhala tersebut mereka ambil, mereka hancurkan. Apabila kayu yang dipahat kemudian disembah,
maka berhala tersebut diambil kemudian dijadikan kayu untuk bahan bakar makanan. Sehingga banyak dari orang-orang musyrik itu kehilangan sesembahan-sesembahan mereka. Dan ini mereka lakukan supaya orang-orang musyrikin ini berpikir bahwasanya berhala-berhala mereka tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat. Tidak mampu menolong diri mereka, bahkan tidak mampu melindungi diri mereka. Dan Mu'adz bin Amr ini mendapati ayahnya Amr ibn Jamuh masih dalam keadaan musyrik. Dan Amr ibn Jamuh ini adalah seorang yang dituakan dalam kaumnya. Dan Amr ibn Jamuh memiliki berhala pribadi. Yang berhala ini senantiasa dijaga oleh Amr. Dalam rumahnya senantiasa diberi wangian, dijaga oleh Amr ini. Maka anaknya yang bernama Mu'adz di malam hari datang ke berhala tersebut. Kemudian memberikan kepada berhala ini kotoran-kotoran. Entah itu kotoran apa. Sehingga bapaknya yang biasa memberikan wewangian, kemudian ketika datang melihat berhala ini di pagi hari sudah diberikan kotoran, posisinya terbalik. Kemudian ayahnya mulai membersihkan lagi berhala yang ia beribadah kepadanya. Kemudian kata si ayah ini, dia mengambil pedang dan menghunuskan pedang. Kemudian ditaruh di sebelah berhala. Wahai sesembahanku, wahai berhala, apabila orang yang tadi itu datang kepada engkau, nih ada pedang, kamu bela diri. Ini dimasukkan nih di tafsir Ibn Katsir. Jadi dikasih pedang oleh Amr. Maka di malam berikutnya dua Mu'adz ini melakukan hal yang sama. Akan tetapi lebih dari perbuatan yang pertama. Diambil berhala ini, ditaruh di sumur. Digantungkan di sumur, kemudian diikat dengan bangkai anjing. Di pagi hari, Amr ini mencari berhalanya. Mungkin di pagi hari dia menyapa berhalanya kali. Di pagi hari dia tidak ketemu. Dicari-cari tidak ketemu. Akhirnya ketemunya di sumur. Kemudian begitu mendapati berhalanya itu bersama dengan bangkai anjing dan diikat dalam satu tempat di waktu yang sama, kemudian dia sadar bahwasanya apa yang dia lakukan, sesembahan yang ia lakukan adalah peribadatan yang batil. Kemudian dia berkata, "Tallahi law kunta ilahan," demi Allah, apabila engkau ini sesembahan yang benar, engkau ini Tuhan yang layak untuk disembah, maka tidak mungkin engkau ini bersama dengan bangkai seekor anjing diikat di waktu yang sama. Kemudian dia memeluk Islam, dan Islamnya dikatakan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah, fahasuna islamuhu, dengan Islam yang baik. Dan beliau pun Amr ibn Jamuh termasuk sahabat-sahabat yang mulia yang wafat syahid di dalam peperangan Uhud. Allahu Akbar. Jadi diajak logikanya untuk berpikir. Bahkan disebutkan bahwasanya sebagian orang-orang musyrikin mereka memiliki berhala. Dan kemudian ada seekor musang datang ke berhala tersebut di hadapan dari orang yang menyembahnya. Kemudian si musang ini kencing di berhala tersebut. Maka orang musyrik ini berpikir, dia mengatakan, "Arabbun yabulu tha'labani bi ra'si?" Apakah satu Rabb yang saya sembah, atau benarkah Tuhan yang saya sembah ketika ada musang-musang yang ada di kepalanya dia diam saja, bahkan musang tersebut kencing. Laqad hana man balat alaihi tha'alibu. Maka sungguh hina yang kencing di atasnya itu musang dan binatang yang lainnya. Dan ini
Hal ini bukanlah terjadi pembahasannya khusus terhadap berhala yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Seluruhnya sesembahan-sesembahan selain Allah, apapun yang dikatakan oleh manusia, kisah apapun yang disematkan terhadap sesembahan tersebut, maka masuk ke dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Semua sesembahan yang apabila memiliki 4 hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf, baik itu sebagai kuburannya nabi, kuburannya orang soleh, ataupun malaikat, ataupun berhala apapun, ataupun tempat yang dianggap suci, ketika tidak mereka terdapat di dalamnya 4 hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192, maka itu adalah sesembahan yang batil. Yang pertama, ma la yakhluqu syai'a, yang tidak menciptakan apapun. Yang kedua, mereka diciptakan. Artinya mereka itu ada dari tidak ada. Adapun Allah Subhanahu wa taala azal, senantiasa ada. Yang ketiga, mereka tidak mampu memberikan pertolongan kepada mereka yang berdoa kepada sesembahan-sesembahan tersebut. Yang keempat, mereka tidak mampu untuk menolong diri mereka. Maka 4 kriteria ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang batil. Wallahu taala alam. Saya mau lanjutkan ke dalil yang berikutnya, takutnya panjang. Takutnya waktu tidak cukup. Saya cukupkan aja ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.